Dalam pertemuan minggu terakhir kita akan bicarakan topik yang sebetulnya topik ya opsional di sini ya. Tapi saya pikir ini sesuatu yang menarik karena penggunaannya sebetulnya cukup luas di sini. Kita akan bicarakan tentang rampatan atau generalisasi dari inverse atau balikan. Ya, nah kalau kita mempunyai U dan V itu ruang-ruang vektor berdimensi hingga atas lapangan F. Jadi ini setting kita ya yang kita gunakan. Nah, kalau T itu operator linear dari V ke U, ya, T ini kan tidak harus memiliki balikan. Jadi T itu memiliki balikan jika dan jika apa? T itu bijektif. Sebetulnya sifat memiliki balikan yang ya, jadi syarat perlu dan cukup untuk memiliki balikan yang bijektif ini sebetulnya tidak harus bicara tentang pemetaan linear. Jadi ini sebetulnya untuk semua pemetaan syarat bijektif itu adalah syarat perlu dan cukup untuk memiliki balikan. Tapi karena kita di sini berbicara tentang pemetaan linear, ya kita batasi saja pada setting seperti itu. Nah, sebagai konsekuensi dari syarat perlu dan cukup tersebut, ya, maka U dan V itu dimensinya harus sama. Jadi tidak mungkin kita mempunyai pemetaan yang bijektif dari V ke U kalau dimensi U dan V itu berbeda. Jadi harus berdimensi sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah walaupun syarat bijektif itu tidak berlaku, tidak dipenuhi, gitu, kita tuh ingin supaya kita bisa bolak-balik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan secara skematik di sini, kalau Anda lihat, kalau di sini kita punya V, kemudian di sini punya U, ya. Kemudian ini adalah pemetaan, ya. Kayak dalam hal ini pemetaan linear T. Balikan itu inginnya apa sih? Ya, jadi kalau kita pergi dari titik di sini di V, ya, kita pergi ke titik ini di U, kita bisa kembali ke sini, pasti kembali ke titik yang sama, ya. Dan juga sebaliknya, kalau kita berawalnya dari sini, ya, kita bisa ya memperoleh satu titik di sini yang tunggal, kemudian kita bisa kembali ke sini. Itu yang membuat persyaratan bijektif tadi diperlukan. Nah, sekarang walaupun bijektif itu tidak berlaku, kita masih ingin nih pergi dari sini, kemudian kembali lagi ke titik yang sama. Mungkin nggak seperti itu? Ya, jawabnya sebetulnya tidak selalu mungkin. Nah, kalau tidak selalu mungkin, apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi pertanyaannya adalah, ya, apa yang bisa kita lakukan kalau syarat bijektif itu tidak dipenuhi oleh T? Jadi sebetulnya dan kata lain kita lihat seperti ini gitu. Kalau T itu dari V ke U, ya, yang kita inginkan adalah setiap kali kita mengambil U, jadi U-nya sembarang, ya. Jadi kalau di sini kita punya U, ya, bisa tidak kita memperoleh secara tunggal di sini, ya, unsur V dari V, ya, sehingga U dan V ini, ya, ada kaitan, yang kaitannya itu sebetulnya melibatkan T, melibatkan pemetaan linear, ya. Jadi kalau misalnya T itu memiliki balikan, ya Anda bisa mengambil U itu sama dengan V, kaitan antara V dan U apa? Ya, kaitannya adalah U di sini adalah T dari V, peta dari T. Ya, jadi kaitannya seperti itu. Kalau T-nya punya balikan. Nah, sekarang kalau tidak punya balikan, ya kita tidak selalu bisa melakukan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya. Nah, pembahasan akan kita lakukan, settingnya kita perkeras sedikit. U dan V itu bukan hanya ruang vektor, tapi adalah ruang hasil kali dalam. Sebetulnya dalam ruang hasil kali dalam hal ini kita asumsikan saja sebagai ruang uniter, ya. Jadi artinya ruang hasil kali dalam atas lapangan kompleks, ya, untuk mudahnya seperti itu.
Nah, pertama-tama kita lihat kalau T itu pada tetapi tidak satu-satu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai di sini T pada tapi tidak satu-satu. Artinya apa? Ya artinya kalau Anda lihat ya, jadi kalau misalnya kita ini satu titik, maka ya kita akan melihat ada situasi yang seperti ini kan. Ya, tidak satu-satu. Setiap titik di sini pasti ada, tapi kemudian dia bisa didatangi dengan titik awal yang berbeda. Sehingga kalau misalnya kita bicara kenapa dia tidak punya balikan, itu adalah kalau dia pergi dari sini, kemudian ke sini, ingin kembali gimana? Ya ada dua pilihan gitu. Jadi artinya kalau dia kembali bisa jadi kembalinya malah ke sini gitu sebetulnya. Jadi itu yang membuat dia tidak punya balikan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan apa yang membuat T tidak satu-satu selain dari situasi seperti ini gitu. Ya, apalagi sebetulnya yang membuat T tidak satu-satu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu coba kita lihat situasi seperti ini. Jadi kalau V dan W itu keduanya adalah unsur V, kemudian memenuhi TV sama dengan TW. Jadi kalau misalnya kita anggap saja ini sama dengan V, kemudian yang ini sama dengan W, ya. Ini W, ini V, kemudian dia ya oleh T dipetakan ke unsur yang sama di U. Ya, jadi kita misalkan seperti itu. Ya, jadi ini sebetulnya pengertian satu-satu. Nah, apa yang bisa kita katakan tentang V dan W? Sama? Harus sama? Boleh sama? Boleh sama kan sebetulnya. Tapi apa yang pasti berlaku umum? Kalau sama itu kan tidak selalu berlaku kan? Nah, yang pasti berlaku apa di sini? Jadi apa yang bisa kita katakan tentang V dan W? Apa yang pasti berlaku? Apa? Yang keras. Petanya sama, oke, itu udah diberikan di situ gitu. Tapi selain itu apa lagi? Ya, jadi kalau Anda ingat kembali, ingat ya, T-nya itu adalah pemetaan linear. Jadi sebagai pemetaan linear apa? Mungkin Anda bisa ingat kembali gitu. Kapan pemetaan linear itu bersifat satu-satu? Ya, ini udah lama sekali ya. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya, pertanyaannya apa hubungan ya? Apa yang bisa kita katakan tentang kedua vektor V dan W? Apa hubungan antara keduanya? Nah, pertanyaan yang sebetulnya berkaitan bisa ditanyakan juga kalau kita punya satu unsur di sini ya, di U. Kemudian kita kumpulkan semua unsur di V yang oleh T dipetakan ke U. Seperti apa tuh himpunan itu? Ya kan enggak? Ya, pertanyaannya sebenarnya tadi sudah saya katakan juga ya. Kapan ya pemetaan linear itu satu-satu? Apa yang Anda lihat? Ya, apa yang perlu Anda lihat? Sebenarnya bukan perlu. Apa yang bisa kita lihat di situ? Apanya? Kita melihat intinya kan? Di pemetaan linear itu satu-satu. Ya, jika dan jika apa? Inti T-nya adalah sub ruang nol ya. Jadi vektor 0 itu vektor 0 di U maksudnya itu hanya bisa ya menerima vektor 0 di V gitu. Nah, jadi tidak ada unsur lain. Nah, sekarang kalau dia tidak satu-satu gimana? Ya, jadi kalau Anda lihat sebetulnya kaitan antara V dan W itu sebenarnya bisa diberikan di situ. Jadi kalau V dan W, apa kaitan antara V dan W? Apa hubungan antara keduanya, V dan W itu? Gimana? Ya, nah sebenarnya kalau Anda tahu jawaban yang di situ, Anda juga bisa menjawab pada yang kedua di situ. Apa coba hubungan antara V dan W? Ada hubungannya nggak? Apa hubungan antara keduanya? Kenapa? Oke, jadi V kurang W itu adalah ya anggota inti T. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda ambil
Ya sebetulnya selisihnya di sini yang manapun juga Anda ambil ini harus berada pada inti T. Ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai dua vektor V dan W yang situasinya seperti ini, maka ya keduanya ini harus berbeda ya dengan satu unsur di inti T. Nah, Anda bisa lihat nggak kalau gitu jawaban untuk yang di bawah apa? Himpunan V, himpunan semua unsur V kecil di dalam V besar yang oleh T dipetakan ke vektor 0 seperti ke vektor U. Seperti apa itu bentuknya? Jadi kalau Anda lihat di sini V anggota V sehingga TV sama dengan U. Ini sama dengan apa nih? Bentuknya seperti apa? Kalau Anda tahu yang seperti ini. Ya, jadi bentuknya itu akan ya, dia mempunyai satu bentuk yang khusus. Seperti apa bentuknya? Seperti apa? Kalau Anda tahu bahwa ya. Jadi kalau Anda lihat kalau V dan W seperti ini, kalau misalnya ini kita misalkan sama dengan U, artinya V dan W ini kan sama-sama berada di sini kan? Ya. Nah, Anda lihat bahwa keduanya selisihnya pasti memenuhi sifat seperti ini kan? Kalau gitu ini apa kira-kira? Ya sebetulnya ini Anda sudah kenal sejak dari masa-masa awal belajar aljabar linear elementer gitu ya. Jadi ketika Anda mencari solusi SPL gitu, sebetulnya yang Anda gunakan tuh ini. Ingat ya, ini kan bentuk sebenarnya kan sebetulnya Anda bisa mengatakan apa? Ini kan kalau kita gunakan bahasa SPL, kita bisa melihat katakanlah T, V ini perkalian oleh matriks di sebelah kiri kan? Jadi AV. Nah sekarang kalau U-nya diberikan, kita kan sebenarnya mencari solusi dari solusi dari AV sama dengan U gitu. Mencari apa? Mencari V-nya kan? Nah Anda lihat nggak? Ingat nggak tuh ruang solusinya seperti apa gitu? Himpunan solusi, bukan ruang solusi, himpunan solusinya. Apa yang Anda lakukan kalau mencari penyelesaian dari jadi di sini B-nya diketahui lah. Oke, supaya mudah kita ambil aja Rn gitu misalnya. Ya. Kemudian kita mempunyai SPL AX sama dengan B. Himpunan solusinya bentuknya seperti apa? Apa? A-nya belum tentu punya inverse. Kalau A-nya punya inverse, solusinya ada berapa banyak? Kan nggak harus punya inverse kan? A-nya kan? Jadi kalau A-nya di sini ukurannya M kali N itu. Oke, jadi ini B-nya anggota BM, RM, sorry. Jadi himpunan solusinya apa nih? Ingat nggak seperti apa bentuk? Lupa. Oke, ya kalau gitu gini aja dah. Oh ini sebetulnya udah terlalu lanjut di sini. Belum ke situ mestinya. Ya. Jadi coba ya kalau misalnya saya tanya di sini. Yang gampang aja lah coba. Jadi kalau misalnya saya ambil A itu sama dengan ya yang sederhana ya 1, 1 gitu misalnya di sini. Kemudian B-nya sama dengan ya 2, 2 gitu misalnya. Apa himpunan solusinya? Ya. Jadi kalau Anda lihat X-nya itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya. Ya pada akhirnya kan yang ini kan udah Anda nggak perlu lihat lagi gitu. Yang tinggal apa? Ya.
X1 tambah X2 sama dengan 2. Jadi gimana? Apa di sini? Apa? 2 min X2. Apa di sini? Ya, atau X2-nya Anda ganti dengan ya apalah di sini. Alfa mungkin gitu ya. Dan ini bisa Anda tulis dalam bentuk apa? Apa? Anda lihat nggak? Kenapa bentuknya seperti itu? Jadi kalau Anda perhatikan, ya, min 1, 1 itu gimana? Apa? Basis untuk apa? Ruang 0. Ya? Ngerti maksud ruang 0 kan? Bukan ruang vektor 0, tapi ruang 0-nya. Dan ruang 0 itu sebetulnya apa? Ruang 0 itu sebenarnya apa? Kalau kita bicara dalam bahasa pemetaan yang umum apa? Apa? Inti kan? Jadi kalau Anda lihat itu sebetulnya apa? Di solusi dari SPL seperti ini, ya, kalau Anda lihat bentuknya seperti apa? Sehingga Anda bisa menuliskan di sini, ya sebetulnya sama aja gitu. Apa yang kita tuliskan? Jadi kalau misalnya di sana, ya 20 itu jadi apa sebetulnya? 20 itu apa? Ya, ya sebetulnya kalau Anda perhatikan ini ya, ini temanya sama. Anda sebenarnya sudah belajar dari kalkulus tuh sebetulnya. Ketika Anda bicara tentang persamaan diferensial linear itu sebetulnya juga sama. Gitu. Di persamaan linear itu kalau Anda mempunyai persamaan diferensial, ya, persamaan diferensial linear yang tidak homogen, solusinya gimana? Ingat nggak? Solusinya bentuknya seperti apa? Solusi umumnya. Ya, jadi Anda lihat bahwa Anda perlu berapa banyak situ sebenarnya. Kalau Anda mencari diberikan persamaan diferensial linear yang tak homogen, Anda mencari apa sebetulnya? Solusi homogen dulu dan ya, solusi tak homogen. Berapa banyak solusi tak homogen? Berapa yang Anda perlukan? Ya, oke. Solusi homogen itu sebetulnya apa? Ya kalau Anda melihat persamaan diferensial itu dengan menggunakan bahasa operator, ya, Anda pernah dengar kan operator diferensial kan? Pernah dengar nggak? Ya, kenapa persamaan diferensial itu disebut linear? Ya sebetulnya ada kaitannya dengan ini. Gitu. Persamaan diferensial yang homogen itu sebetulnya apa di situ? Ya kita bicara sebetulnya inti juga. Inti dari apa? Dari operator ya operator persamaan diferensial itu gitu. Ini sebenarnya sama aja. Jadi kalau Anda lihat di sini ya. Yang ini apa ini? Pakai bahasa SPL ini apa nih? Solusi apa? Solusi SPL homogen kan? Dan Anda perlu ini juga kan? Anda lihat nggak tuh paralelnya dan persamaan diferensial linear. Jadi kita punya solusi ya homogen, semua solusi homogen. Kemudian kita perlu ya, satu solusi yang tak homogennya kan? Anda dapat semuanya kemudian semua solusi untuk yang tak homogen di situ. Ya. Ya pada waktu Anda belajar di kalkulus nggak disebut tuh bahwa solusi homogen itu sebetulnya adalah inti karena kita nggak bicara tentang operator ya persamaan diferensial. Walaupun sebetulnya juga pada waktu
mencari kenapa Anda lihat mencari apa istilahnya itu yang lambdanya gitu kan. Ya sebenarnya itu kalau Anda baca itu sebenarnya lambdanya itu adalah nilai eigen gitu sebetulnya. Ya. Oke, jadi kalau kita kembali ke sini bentuknya seperti apa? Jadi kalau Anda lihat ini himpunannya apa? Jadi kalau sebenarnya kita bisa ambil di sini, kalau misalnya kita punya di sini, kita ambil satu unsur V0 ditambah dengan sebut aja misalnya apa di sini? Z. Terus apa? Apa? Ya? Z-nya gimana nih? Di inti T. V0-nya apa? Di mana V0? Ya. Ini sebetulnya V0-nya seperti apa? Ya seperti di sana 20. 20 itu apa? 20 itu kan sebetulnya adalah salah satu solusi ini. Jadi kalau Anda ambil X-nya sama dan 20, memenuhi nggak nih? A kali 20 sama dan 22. Memenuhi kan? Oke. Jadi kalau lihat di sini V0 gimana? Oke, V0 yang anggota V ya, memenuhi apa? TV0 sama dengan oke. Ya. Nah. Sekarang ya, jadi kalau misalnya kita lihat oke, di sini aja. Bentuk seperti ini kalau misalnya kita gambarkan secara geometris seperti apa sih? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sebetulnya nggak usah pakai sistem koordinat. Jadi kalau misalnya di sini vektor 0, kita gambar. Saya udah pernah katakan ya mungkin bahwa kalau misalnya kita bekerja dengan apa? Dengan ruang vektor, ya dimensinya berapapun juga, seringkali kita bisa menggambarkan situasinya itu sebetulnya sebenarnya di ruang yang ini atau kadang-kadang malah pada bidang saja gitu. Nah dalam hal ini kita bisa gambarkan pada bidang saja sebetulnya. Ya jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya kalau di bidang yang namanya subruang itu apa? Kalau digambarkan garis yang melalui titik asal, titik O, melalui vektor 0. Kira-kira ini apa nih? Ya, subruang di sini. Kita punya inti T. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda lihat bentuk seperti ini, apa yang Anda lakukan? Ya sebenarnya kita punya di sini. Katakan di sini vektor V0. Kemudian himpunan solusinya apa? Ya, sebut aja sama dengan S misalnya di sini. Ya. Ya sebetulnya itu adalah pergeseran inti T oleh V0 ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat, Anda akan memperoleh sebetulnya ya gambarnya itu kira-kira gimana ya. Jadi ini Anda lihat ya garis yang ya, jadi seolah kita punya di sini garis yang sejajar gitu. Dan akan melihat ini adalah S. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan ya seperti itu. Ya istilahnya sebetulnya ini adalah apa? Namanya di sini. Ini adalah himpunan prapeta U oleh T kan. Kita pernah dengar kan itu kan istilah itu ya. Ya, jadi sebenarnya V ini adalah prapeta dari U oleh T. U adalah peta dari V oleh T. Ya, jadi kita punya seperti itu. Nah, sekarang
sebetulnya kalau Anda lihat dari grafik ini ya, dari gambar ini ya. Ya, Anda bisa melihat bahwa mesti ada V yang anggota komplement ortogonal dari inti T ya, sehingga TV sama dengan U ya. Jadi dengan bahasa ini kita sebenarnya mengatakan apa? Ya, bahwa S diiriskan dengan komplement ortogonal dari inti T itu harus tidak kosong. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari grafik di sini ya, sebenarnya Anda bisa lihat ya, komplement ortogonal apa ya, Anda tarik aja di sini. Ya, jadi kalau Anda tarik di sini, jadi ini adalah komplement ortogonal dari inti T ya. Dengan S dia akan beririsan seperti ini. Tapi ini gambar. Dan gambarnya di bidang berdimensi 2, sementara V-nya ya saya nggak tahu, kita bisa punya dimensinya sembarang di situ. Jadi kalau dikatakan di sini tunjukkan bahwa terdapat V yang selalu tegak lurus dengan semua unsur di inti T sehingga TV sama dengan U, ya Anda mesti tunjukkan itu sebetulnya itu. Bisa nggak menunjukkan bahwa memang ada V yang seperti itu? Gimana caranya? Ya, jadi karena T itu kita asumsikan pada, artinya apa? Artinya V0 ini pasti ada kan? Ya, V0-nya pasti ada. Nah, gimana Anda mendapatkan ya V yang anggota ya ini dan menu. Jadi dengan kata lain kita mencari V di dalam irisan S dan komplement ortogonal dari inti T. Gimana cara memperolehnya? Ya sebenarnya kalau Anda lihat apa yang Anda lakukan dari gambarnya juga kelihatan sebetulnya. Ya, jadi yang Anda lakukan apa? Kira-kira kalau melihat gambarnya seperti ini. Gambar ini memberikan ide ya, memberikan gagasan aja cukup. Ya. Tapi kemudian bagaimana menunjukkannya ya Anda harus lakukan itu secara analitis, gitu. Secara artinya ya, dengan penjelasan yang ya, argumentasinya benar. Gitu. Apa yang kita lakukan di sini? Kalau Anda pengen dapat titik ini, ya. Jadi pada dasarnya yang kita lakukan adalah ya V0 ini Anda apakan? Ya, yang Anda proyeksikan kemana? Kemana? Ya sebenarnya Anda kalau mau langsung bisa aja Anda proyeksikan ke ini. Proyeksinya proyeksi ortogonal. Ya, jadi Anda proyeksi ortogonal dan Anda lihat. Jadi kalau Anda punya di sini ya, hasil proyeksinya itu betul nggak? Kalau dipetakan oleh T, hasilnya adalah U lagi. Gitu. Jadi kalau Anda proyeksikan ke inti T, proyeksi ortogonal ke inti T perp di sini, ya dia pasti ortogonal dengan ini kan? Ya, dia pasti sudah ada di sini. Gitu. Tapi benar nggak? Hasil proyeksinya itu akan ya memberikan ini. Anda coba ya. Ya. Dan bahwa yang seperti itu ada. Pertanyaannya ada berapa banyak? Nah, ketika Anda melakukan proyeksi seperti ini, sebetulnya Anda cuma mendapatkan ya baru bagaimana memperolehnya. Gitu. Apakah ini adalah satu-satunya cara untuk memperoleh itu? Ya jawabnya sebetulnya nggak terlalu penting apakah satu-satunya cara. Karena apa? Anda sebenarnya bisa menunjukkan bahwa yang ini itu tunggal. Caranya gimana? Dengan cara lain. Ya, Anda tidak mengatakan ini satu-satunya cara. Anda ambil aja gimana caranya menunjukkan bahwa kalau misalnya V yang seperti itu tunggal. Caranya gimana? Ya Anda ambil aja dua kan. Kalau dia memenuhi sifat yang sama, kemudian Anda tunjukkan apa? Keduanya harus sama. Ya. Jadi sebetulnya ya, untuk situasi seperti ini ya kuncinya dua ini sebenarnya. Jadi ada V yang seperti itu dan tunggal. Jadi kalau misalnya kemudian kita membuat pengaitan ya, setiap kali kita berada U di sini ya, kita lihat himpunan ini, himpunan S ya. Kemudian kita cari unsur di S yang ortogonal terhadap inti T.
Ya, jadi kita cari yang seperti itu, dan kalau misalnya benar itu tunggal, ya artinya apa? Artinya kita mempunyai pemetaan dari U ke V. Jadi Anda ambil U di sini, ya, Anda dapat V, ya, yang berada di inti T perp, ya, dan memenuhi T dari itu sama dengan U. Ya, jadi kita punya seperti itu. Ya, jadi kalau benar tunggal, kita bisa mempunyai pemetaan dari U besar ke V besar. Nah, kita beri simbol di situ, ya, pemetaannya adalah T plus, plusnya di atas di situ. T plusnya linear. Benar nggak? Ya, Anda coba di situ bahwa T plusnya itu linear gitu. Mau mencoba T plusnya linear? Ya, Anda coba aja lah. Kan dalam cuaca yang berangin seperti ini, kalau Anda kerja jadi lebih hangat gitu kan. Gimana cara menunjukkan T plus itu, ya, pemetaan linear? Ya, mungkin supaya nanti seragam, ya kita ambil aja di sini U1, U2, anggota U. Ya. Kemudian kita ambil anggota F-nya apa? Berapa banyak anggota F? Sebetulnya Anda nggak perlu 2 gitu ya, 1 aja cukup sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda masih mau 2, ya nggak apa-apa lah sih. Alfa 1, alfa 2 anggota F. Ya, apa yang mau ditunjukkan di sini? Ya, T plus U2, ya, sama dengan T plus ya, jadi ini Anda tunjukkan di sini. Ya, jadi sebetulnya kalau Anda lihat, ya, inti T perp itu kan sebetulnya subruang dari V kan. Ya, kita mengambil keseluruhan V. Walaupun pada akhirnya kalau Anda lihat peta dari T plus itu adalah, ya saya nggak tahu, ya, sebetulnya bisa jadi hanya sebagian dari V. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, di situ kan tulis V kecil itu anggota komplement ortogonal dari inti T kan. Tapi di bawahnya ditulis T plus itu dari U ke V, bukan dari U ke komplement ortogonal inti T. Ya, jawabnya memang sengaja seperti itu. Jadi kita memang mengambil daerah sasaran, ya, kodomain dari T plus itu adalah V. Kira-kira gimana membuktikan ini? Apa yang Anda lakukan? Langkah pertamanya apa? Mengubah U1. P1. Oke. Ya nggak tahu Anda. Jadi U1 diubah menjadi TV1. Oke, nggak tahu jalan atau nggak. Anda coba aja. Tapi Anda langkah pertama itu penting ya, karena kalau Anda nggak tahu langkah pertama, ya Anda nggak bisa bergerak. Jadi tadi ada yang mengatakan, gimana kalau kita coba U1-nya diganti dengan TV1 gitu. Yang lain nggak ada yang mencoba yang lain berbeda? Oke, kalau saya tanya, kalau Anda pengen melakukan seperti itu, jadi Anda menuliskan U1 sama dengan TV1, P1-nya apa yang Anda ambil? Ya, jadi kalau Anda mengatakan, oke, kita buat aja di sini. U1 sama dengan TV1 kan? Ya. V1-nya apa di sini?
V1-nya ada di mana? Ya, kalau Anda mengambil di V, barangkali jadi terlalu jauh gitu. Coba. Di mana? Oke, inti taper. Jadi sebenarnya kalau Anda mau, Anda ambil V1 ini sama dengan apa? Jadi Anda ambil V1-nya. V1-nya apa? Apa? Peta T plus dari gini. Gini. Ya. Bisa. Jadi kalau ambil V1 ini sama ini bener ya, ini memenuhi nggak? Ya sebenarnya kalau Anda lihat yang namanya T plus dari U itu apa sih sebetulnya kalau Anda lihat di sini? Jadi kalau Anda perhatikan ya katakan di sini namanya V kan? Apa yang bisa Anda katakan di sini? V yang di sana. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Apa? V anggota ini kan? Kemudian yang kedua apa? TV sama dengan ya. Dan ini sebetulnya definisi dari ini kan. Ya, jadi kalau Anda lihat sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Anda ya daripada mencari yang seperti ini, kita ambil aja spesifik. Ambil yang ini. Terus apa lagi? Ya, Anda ambil. Ya, jadi ini kita ambil, kita misalkan ini, kemudian ambil V2 sama dengan apa? Ya udah, terus apa yang mau Anda tunjukkan? Ya, jadi kalau sekarang ditanya apa yang ditunjukkan di sini? Tunjukkan. Alfa 1 V1 V tambah sama dengan apa? Ya, Anda mengatakan ini sama dengan apa? Sama dengan T plus alfa 1 plus gini. Ya Anda ingin menyimpulkan ini kan? Ya enggak? Tapi gimana caranya Anda sampai ke sini? Ya, saya tanya, apa artinya ini? Apa artinya ini? Kapan ini terjadi? Ya, ya jangan Anda lihat di sini. Apa coba? Anggota inti taper. Benar nggak itu? Ya, jadi ini harus berada di inti taper. Ya, dia harus ortogonal terhadap inti T. Benar nggak itu? Jawabnya apa?
Ya, kenapa ya? Karena inti T perp subruang. Oke, satu udah lewat. Satu lagi? T dari sama dengan? Benar nggak? Kenapa? Karena T pemetaan linier. Selesai kan? Oke, Anda tulis itu dan bersih ya. Ya, jadi pekerjaan Anda kalau yang seperti ini sebenarnya mestinya Anda tulis ulang tuh sebetulnya. Karena di sini saya cuma mengatakan ya gini. Ya, nulisnya soal lain lagi tuh. Oke, jadi T plus itu adalah sebuah pemetaan linear dari U ke V ya. Jadi dengan kata lain kita mengatakan apa sebetulnya di sini? Ya, bahwa T plus ini ya anggota L UV gitu. Ya. Nah, sifat berikutnya yang bahwa TT plus itu adalah operator identitas pada U. Ya. Jadi kalau Anda lihat itu sebagai komposisi, T plus itu dari U ke V, T dari V ke U ya, jadi T plus itu dari U ke U. Ya, jadi Anda cek tuh bahwa itu adalah operator identitas pada U. Artinya apa? Artinya TT plus itu akan memetakan setiap unsur U ke dirinya sendiri. Ya, mestinya ini lebih mudah dari yang pertama tadi gitu. Ya, jadi ini kasusnya kalau T itu adalah pemetaan pada tetapi tidak satu-satu. Nah, sekarang kita lihat kasus yang satu lagi. Kalau dia satu-satu tetapi tidak pada gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita gambarkan di sini, Anda akan lihat apa? Jadi kalau T itu peta T itu hanya sebagian dari U. Ya, jadi ini adalah peta T. Kalau T-nya satu-satu, kalau dia berada di sini, ya bisa kembali gitu. Ya, jadi artinya gambarnya tidak seperti ini. Ini akan, ya, panahnya cuma ada satu di sini, yang berujung di U. Nah, persoalan kita itu apa? Ya kalau di luar peta gimana? Ya Anda nggak bisa kembali ke sini kan? Mau pakai jalan mana gitu? Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya pada dasarnya ya sederhana. Jadi kalau Anda lihat di situ kita ambil proyeksi ortogonal pada peta T. Ya. Jadi kalau Anda ambil U, kemudian Anda petakan ke mana? Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya sekarang di sini gambarnya bukan di V, tapi di U. Ya, jadi kalau misalnya kita buat lagi gambarnya, ya, sekarang gambarnya di U. Jadi kalau di sini ini vektor 0 di U, ya. Kemudian kita punya karena peta T itu adalah subruang, ya. Kita punya gini. Jadi kalau misalnya Anda mengambil unsur U itu di sini di peta T, ya bisa pulang. Ya, bisa pulang lewat sini gitu. Tapi kalau di luarnya gimana? Kalau di sini misalnya gitu. Ya. Nah, yang kita lakukan di situ adalah jadi kalau misalnya kita punya di sini di U-nya di sini. Ya. Oke. Yang kita lakukan itu adalah kita buat proyeksi ortogonal di sini. Jadi kita proyeksi ortogonal, Anda akan memperoleh unsur di peta T. Ya, jadi sebetulnya kita proyeksikan ortogonal, itu ya, dari sini kita bisa kembali kan, ya. Jadi kita bisa membuat pengaitan dari unsur U ini melalui apa? Melalui sini. Karena begitu kita berada di sini kita bisa kembali ke V, ya. Jadi TV sama dengan PU yang dikaitkan. Dan itu pasti tunggal. Kenapa tunggal? Ya, jangan karena ketika Anda membuat proyeksi ortogonal dari U ke peta T, ya hanya ada satu unsur kan di sini kan? Ya. Jadi proyeksi itu akan memberikan hanya satu unsur. Kemudian karena T-nya satu-satu ya dari sini ke V-nya
itu juga hanya satu unsur. Jadi Anda bisa melihat ini sebagai komposisi dua pemetaan, satu proyeksi, satu lagi adalah ya sebetulnya balikan di sini tadi. Ya. Jadi di sini kita memperoleh ya pemetaan. Kita beri nama yang sama lah di situ, T plus. Kemudian sifat linearnya ya sebetulnya sedikit banyak ya otomatis gitu. Kenapa? Karena kalau Anda mengambil pemetaan balikan dari peta T ke V, ya, pemetaan balikan dari pemetaan linear itu adalah pemetaan yang linear juga. Ya, proyeksi ortogonal gimana? Linear juga. Jadi sebetulnya Anda mengambil T plus itu adalah komposisi dua pemetaan linear. Karena itu dia juga linear. Nah, kemudian sebaliknya di sini kalau Anda lihat ya kita juga mempunyai operator identitas. Tapi bukan TT plus tapi sebaliknya T plus T. Ya. Dan itu identitasnya pada V. Jadi Anda mulai dengan unsur di sini, kemudian pergi ke sini, dan kalau Anda lihat apa yang terjadi, ya, dia kan nggak keluar dari peta T, gitu. Ya, jadi dia pasti bisa kembali lagi ke sini, gitu. Ya, kembali lagi ke dirinya, gitu. Nah sekarang kalau TT plus apa? Kalau yang tadi kan TT plus itu adalah operator identitas di U. Kalau misalnya kasusnya T-nya itu pada tetapi tidak satu-satu. Nah sekarang kalau misalnya seperti ini TT plus apa? Ya, jadi kalau Anda mulai dengan unsur di peta T plus ke sini, kemudian T kemana? Balik lagi kan ke dirinya kan? Tapi kalau Anda mengambil dari luar ini gimana? Kalau Anda mengambil dari luar, untuk dapat T plus gimana? Proyeksikan dulu. Ya, terus sesudah itu baru kembali ke sini. Nah sesudah itu T-nya gimana? Kembali kemana dia? Kembali yang di sini? Enggak, kembali ke proyeksi. Jadi kalau Anda lihat TT plus sama dengan apa? Jadi kalau Anda lihat, jadi dari sini jawabnya TT plus sama dengan ya? Ya oke, kalau Anda mau pakai U dulu, coba di sini. Apa yang terjadi di sini? T plus U sama dengan sebentar, benar nggak? T plus, benar ya? U ya? Ya? T plus dari U apa? Ya ke sini, kemudian ke sini kan, dapat V. Terus habis itu T dari T plus ini kemana dia? Ke sini kan? Sama dengan apa? U lagi? Kalau dia di luar sini? Oh, sama dengan PU, Pak. Ya, jadi kalau Anda ambil T plus kan dari sini ya, jadi dari sini, kemudian diproyeksikan ke sini, katakan ya. Setelah itu dia kembali ke sini. Oleh T kemana? Ke sini kan, bukan ke sini kan? Jadi apa nih? Sama dengan? Nah kalau ini berlaku untuk semua U di U, jadi apa kesimpulannya? TT plus sama dengan? Ya, jadi kalau Anda lihat sama dengan P. Ya. Nah, untuk yang tadi ada boleh tanya di situ. T plus T-nya apa? Ya, Anda coba pikirkan ya. Oke, selesai nih. Jadi untuk yang kasus T11 tetapi tidak pada, cuman segini aja gitu. Nah, berikutnya apa? Ya, kasus kalau T-nya itu adalah pemetaan linear sembarang. Jadi kita nggak tahu apakah dia satu-satu atau pada, yang dia sembarang. Nah, kita masih memerlukan proyeksi ortogonal pada peta T. Jadi kita akan memperoleh pengaitan sebetulnya di sini ya, dari U ke V ya, di mana di inti T perp, di mana TV-nya sama dengan PU. Jadi ini sebetulnya yang kita lakukan Pak ya, kombinasi dari dua yang sebelumnya tadi.
Jadi sekarang kalau misalnya saya boleh gambar ulang, ini saya hapus saja di sini ya, supaya situasinya bisa lebih tergambar. Jadi saya gambar di sini V, kemudian di sini saya punya U, U-nya di sini, dan kemudian di sini saya punya ya peta T. Ya, jadi ini ya, jadi kalau sembarang itu seperti ini. Nah, kemudian kalau Anda punya di sini, ini bisa jadi ya gini. Ya, oleh T seperti ini. Ya, pada akhirnya kalau misalnya Anda lihat sebetulnya ini bukan cuma 2 gitu, sebenarnya banyak. Karena apa ya, seperti kita gambarkan tadi gitu. Ya, yang di sini itu sebetulnya kalau Anda lihat di sini ternyata ya berupa apa? Pergeseran sebuah subruang di situ. Ya, jadi sebenarnya kita punya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan ya? Ya, kalau misalnya unsur peta T, ya kita hanya memilih satu unsur di sini, jadi kita kembali kita pilih yang di inti T perp. Ya, kita pilih yang di inti T perp. Sekarang kalau kita berada di sini gimana? Yang kita lakukan tetap aja proyeksikan dulu ke sini, sesudah itu ya, kita punya pilihan yang banyak, ambil yang di inti T perp. Ya, makanya keluarnya seperti itu gitu. Ya. Jadi kita punya ya, jadi ini juga mendefinisikan pemetaan T plus. Jadi T plus ini linear, kenapa? Ya karena balik lagi seperti tadi gitu. Sebetulnya kalau Anda lihat, kalau Anda membatasi kodomain di sini pada peta T, maka Anda memperoleh sebuah pemetaan yang sifatnya pada. Ya, jadi kalau Anda ambil T plus di sini, Anda mempunyai sebuah pemetaan linear ya untuk yang pada di sini. Ya. Sementara yang di sini ya tadi seperti yang di sini, kita melihat apa? Kita melihat T plus yang baru di sini ini adalah komposisi 2 pemetaan linear lagi. Ya. Nah, sifat lainnya apa untuk T plus? Nah, karena sekarang di sini kita nggak tahu apakah T-nya satu-satu atau tidak, apakah T-nya pada atau tidak, kita nggak tahu T plusnya apakah dia jadi operator identitas atau tidak gitu ya. T plus T-nya juga kita nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas ya, kita punya sifat seperti ini. Ya, ada 4 sifat di sini. Kalau Anda punya T seperti itu, maka berlaku T plus sama dengan T plus. Dan kemudian T plus T sama dengan T. Ini sebetulnya untuk pemetaan linear yang sembarang, ya, Anda perlu tunjukkan tuh bahwa memang sama seperti itu. Caranya gimana? Ya seperti inilah. Anda menunjukkan bahwa dua pemetaan itu sama, ya artinya apa? Ya, mereka akan memetakan semua unsur di domainnya ya, ke unsur yang sama. Ya, ini baru 2 sifat, kemudian ada 2 sifat lagi di sini. Ya, bahwa adjoint dari operator TT plus, ingat ya, TT plus itu jadi operator. Operator di mana? Di U. Nah, sekarang secara umum TT plus tidak harus identitas, tidak harus operator identitas. Tadi kita lihat TT plus itu adalah operator identitas ketika T-nya gimana? Jadi kalau sifat itu berlaku ya begitu TT plusnya identitas ya dia pasti ya adjoint dengan diri sendiri. Jadi kalau Anda lihat di sini TT plus dan T plus T itu adalah operator-operator yang adjoint dengan diri sendiri. Ya, TT plus itu operator yang adjoint dengan diri sendiri di U, T plus T adalah operator yang adjoint dengan diri sendiri di V. Nah, kalau sekarang jadi kalau misalnya Anda lihat sebetulnya ya kita punya bahwa T plus itu memenuhi sifat ini. T plus itu datangnya dari mana? Ya didefinisikan di atas. Yang kita buat di atas tuh definisinya itu. Ada kata-kata kan mendefinisikan kan. Nah sekarang pernyataan yang di bawah ini mengatakan bahwa ya, kalau Anda punya 4 sifat, jadi kalau Anda mempunyai pemetaan linear T dari V ke U, ya, maka ya, jadi kalau Anda mempunyai di sini sebetulnya T itu anggota LVU,
kemudian Anda mengatakan mempunyai misalkan aja T topi itu misalnya di L UV ya, memenuhi yang 4 ini. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama adalah T topi T topi itu sama dengan T topi ya. Kemudian T topi T itu sama dengan T. Kemudian yang berikutnya adalah T kali T topi itu ya, adjoin dengan diri sendiri. Dan yang terakhir ya, T topi T juga adjoin dengan diri sendiri nih. Maka ya, kesimpulannya adalah, jadi kalau kita mempunyai seperti ini, maka T topi itu harus sama dengan T plus. Ya, jadi maksud dari pernyataan terakhir itu adalah itu. Nggak ada yang lain lagi. Nah, pemetaan T plus ini ya adalah suatu balikan umum dari T. Artinya apa? Artinya kalau sebetulnya kita mempunyai T itu adalah pemetaan linear yang mempunyai balikan, maka T plus itu sama dengan T inverse. Ya, Anda lihat kan? Kalau T plusnya ada ganti dan T inverse, memenuhi nggak 4 sifat itu? Memenuhi kan? Ya, jadi kalau T itu mempunyai inverse, maka T plus itu sama dengan T inverse. Sehingga 4 sifat ini berlaku untuk T yang mempunyai inverse. T yang tidak mempunyai inverse mana? Ya masih memenuhi juga. Ya, memenuhi sifat ini gitu. Karena itu dikatakan adalah suatu generalisasi dari inverse, dari balikan. Dan dikenal dengan nama balikan Moore-Penrose. Sebetulnya kalau kita melakukan perumuman ya dari balikan dari inverse, sebetulnya banyak. Tapi yang paling nggak tahu, mungkin yang paling banyak dipakai adalah yang ini, Moore-Penrose. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya Moore-Penrose ada 2 aspek di sini. Yang kita ceritakan di awal itu sebetulnya geometris gitu ya. Ya, artinya kita bicara tentang ya ada proyeksi ortogonal dan sebagainya gitu. Sementara pada teorema ini yang diberikan apa? Ini cuma aljabar aja, sifat aljabar. Nah, jadi teorema ini mengatakan apa? Ya, geometri dan aljabar itu sebetulnya memberikan objek yang sama. Ya, jadi karakteristik aljabarnya adalah yang 4 ini, sementara karakteristik geometri adalah yang diberikan di atasnya itu. Ya, jadi yang kita lakukan apa? Ya, kita proyeksikan ke peta T. Sesudah itu kita ambil, ya tadi sebetulnya kan, ya kita ambil proyeksi juga kan, proyeksi kemana? Ke inti T perp sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya satu hal yang barangkali nanti kalau misalnya Anda boleh coba adalah, kalau kita punya pemetaan linear kan kita punya matriks. Gitu. Ya, di sekarang apa yang berlaku di sini, ya, itu juga bisa kita kenakan pada matriks. Jadi kalau Anda punya matriks seperti tadi 1 1 1 1 gitu, punya inverse nggak? Ya dia kan singular, mempunyai 2 baris yang sama atau 2 kolom yang sama, ada singular. Tapi kalau kita bicara tentang rampatan, tentang generalisasi dari balikan, ya ada. Ya, kita bisa melihat ini sebagai apa? Ya, bagaimana caranya kita memperoleh ini? Ya, secara teoritis kalau misalnya kita lihat aja ini sebagai ya kita lihat pemetaan dari ya mungkin R2 ke R2 ya. Caranya gimana? Ya perkalianan matriks saja di sini. Secara teoritis seperti itu gitu. Tapi nanti kita lihat sebetulnya ada cara-cara lain yang lebih lebih operasional gitu. Kalau kita ingin mencari ya balikan Moore-Penrose dari matriks yang seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat sebetulnya salah satu dari
implikasinya itu adalah ntar kalau misalnya Anda punya kalau Anda punya data gitu kan, data pengukuran ya ini ya, kalau Anda lihat kan, kalau Anda melakukan pengukuran nggak cuma sekali kan, ambil data statistik kan nggak sekali kan. Nah, Anda bisa melakukan apa ya, jadi kalau misalnya Anda mengambil beberapa titik di sini, misalnya di sini titik 1, titik 2, titik 3, pengukuran pertama di sini kan bisa dapat di sini. Kedua gimana? Kan bisa jadi di sini kan? Ya. Yang 2 juga sama, ya. 3 juga mungkin di sini gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda lihat ya, sebetulnya ketika Anda bicara tentang yang namanya regresi linear, ya sebetulnya regresi itu pakai ini. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda kemudian, oh ini sebetulnya hubungannya hubungan linear. Mestinya kan ini bisa ditarik apa? Garis lurus kan? Gimana dapat garis lurusnya? Ya pakai, ya secara umum balikan ini gitu. Ya, teorinya pakai ini. Gitu. Ya satu contoh aplikasinya. Oke, saya kira untuk hari ini kita bicara ini. Hari Rabu nanti kita coba lihat bagaimana kita bisa memperoleh balikan Moore-Penrose dari pemetaan linear masih ya. Mungkin nanti di akhir saya bisa berikan untuk matriks gimana cara mencarinya. Oke, sampai hari Rabu.